Pemerintah Provinsi Jambi sediakan 25 sapi kurban untuk masyarakat. Sejumlah rumah di Kelurahan Cilutung, Kota Jambi terendam banjir saat Hari Raya Idul Adha. Warga diimbau tidak membuang limbah hewan kurban di daerah aliran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 6 Juni 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Sinti Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi bersama masyarakat. Tepat pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025 berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Bersama masyarakat dan para pejabat pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris menunaikan sholat Idul Adha yang sebelumnya didahului dengan memberikan kata sambutan. Al-Haris mengatakan Hari Raya Idul Adha atau yang juga dikenal dengan Hari Raya Haji dan Hari Raya Kurban menjadi bagian penting bagi umat Islam. Pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha memiliki nilai positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas berbagi rezeki kepada yang membutuhkan mampu menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Ikatan ini akan memudahkan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Al-Haris juga mengajak masyarakat untuk mendoakan seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang sedang melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan rangkaian ibadah. Apa yang telah dicontohkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, ini sebuah contoh yang menjadi momentum untuk kita bagaimana kita itu berbagi, ya kan? Momen Idul Adha ini ada namanya menyembelih kurban. Nah, kita kadang-kadang diuji oleh Allah. Kadang orang menyembelih kurban di RT-nya, di masjidnya, komunitasnya, ada diantaranya menumpukan daging di rumahnya, ya kan, daging itu disimpan. Padahal ini sebenarnya untuk berbagi sebetulnya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kota Jambi menggelar pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah berjamaah. Pada momen tersebut, Wali Kota Jambi Maulana juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kelancaran jemaah asal Kota Jambi dalam menunaikan ibadah haji. Pemerintah Kota Jambi gelar pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah berjamaah di Masjid Al-Amanah kawasan DPRD Kota Jambi. Meski dalam kondisi hujan, namun masyarakat tetap antusias menunaikan sholat Id berjamaah. Masyarakat mulai memadati Masjid Al-Amanah sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Jambi Maulana meminta masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha dengan meningkatkan rasa keikhlasan dan menambah kebahagiaan bagi masyarakat lainnya, sehingga momen Hari Raya Kurban juga dapat dirasakan oleh semua orang. Wali Kota Jambi Maulana juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para jemaah haji asal Kota Jambi agar diberi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Pada hari ini pemerintah Kota Jambi melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah karena cuaca yang hujan, mendapatkan keberkahan hujan, kita melaksanakannya di Masjid DPRD Kota Jambi. Yang pertama, kita tentu mendoakan saudara-saudara kita jemaah haji dari Kota Jambi khususnya dan seluruh Indonesia bahkan dunia yang sekarang sedang menjalankan proses ibadah diberikan kesehatan dan kekuatan. Pasca pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, pemerintah Kota Jambi juga melakukan kurban sebanyak 180 hewan kurban. Nantinya daging kurban tersebut akan diberikan ke masyarakat yang membutuhkan.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Solihin. Usai melaksanakan sholat, Wakil Bupati beserta istri menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Masjid. Pada momentum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, wilayah Kabupaten Muaro Jambi kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Solihin, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo yang diikuti oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir beserta keluarga. Wakil Bupati Junaidi Mahir mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum saling berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi antar bersama. Wabub juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jamaah haji Muaro Jambi untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Usai menunaikan sholat, Wabub Junaidi Mahir menyerahkan hewan kurban kepada ketua masjid dan lurah setempat. Wabub berharap daging kurban dari sapi yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan berkurban diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan dan memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tentu kami menyumbangkan bantuan kurban sapi kurban ke desa, bukan desa, jadi ke Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo. Kebetulan ada Pak Camatnya, ini Pak Lurahnya. Jadi kami pun sholat di salah satu masjid di Jambi Kecil, yaitu Baitul Solihin. Itu masjid tertua di sini. Daging kurban dari sapi yang diberikan Wakil Bupati nantinya akan disalurkan kepada masyarakat penerima daging kurban. Terpantau di lapangan, masyarakat setempat menyambut antusias sapi kurban yang diberikan dari Wabub Junaidi Mahir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meski sempat diguyur hujan deras, namun ratusan warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, tetap menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Tawakal, Kota Jambi. Meski sempat diguyur hujan deras, namun tidak menyurutkan niat ratusan warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Tawakal, Kota Jambi. Ketua DPD LDII Soekarno mengatakan, Idul Adha merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan mengingat sejarah kepatuhan dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan warga LDII yang melaksanakan Idul Kurban pada saat ini atau 1436 Hijriah ini, bahwa terjadi peningkatan jumlah hewan kurban. Begitu juga khususnya warga LDII Kota Jambi. Untuk tahun ini jumlah hewan korbannya itu sebanyak untuk kerbau itu ada 5 ekor, kemudian untuk sapi ada 97 ekor, dan untuk kambing itu berjumlah 43 ekor. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Ketua DPW dan Ketua DPD LDII kepada masyarakat. Ketua DPW LDII Rahmat mengatakan, meski terdapat program efisiensi yang dilakukan Presiden, namun jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id dengan baik walaupun dari tadi malam cuaca diguyur hujan dengan sangat deras. Dalam momen Idul Adha kali ini kita dapat mengambil hikmah bahwa disinilah ketaatan dan ketakwaan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, di mana mereka yang telah menunggu mendapatkan anak yang begitu lama, pada saat mereka mendapatkan anak, pada saat anaknya sedang lucu-lucunya, mereka diperintahkan untuk mengorbankan anak beliau dengan disembelih. Tapi dengan ketaatan, dengan ketakwaan mereka tidak menolak.
mereka dengan ikhlas menyerahkan anak beliau. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke info haji saudara, tepat pada hari ini 10 Zulhijjah, jemaah haji sudah mulai melakukan kegiatan lempar jumroh akobah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Nuh langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak, seperti apa Pak kondisi jemaah haji dalam pelaksanaan lempar jumroh akobah yang dilaksanakan hari ini Pak? Alhamdulillah kondisi jamaah untuk berangkat pergi melontar jumroh akobah pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan bersamakan karena mau menyelesaikan wajib hajinya. Jadi intinya jamaah sangat semangat sekali untuk melakukan pelemparan jumroh akobah pada subuh tadi. Baiklah, lalu apakah ada kendala Pak dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan lempar jumroh pada hari ini, entah itu kendala cuaca dan sebagainya, Pak Nuh? Alhamdulillah untuk kloter khususnya di kloter 24 tidak mengalami kendala karena kami jam 4 subuh sudah berada di Mina, kemudian kami melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kami masih mendapatkan jadwal dari markaz 52 untuk melaksanakan jumroh akobah. Karena kalau sampai terjadi jam 7 atau jam 8, maka untuk pelaksanaan itu akan ditunda sore harinya. Tetapi pada hari pagi tadi alhamdulillah tepat setelah sholat subuh kita berangkat melaksanakan jumroh akobah. Lalu seperti apa Pak peran petugas haji Pak untuk membantu para jemaah ini Pak? Alhamdulillah peran para petugas haji sangat berperan sekali karena banyak jemaah yang begitu lansia dan resti itu mereka wakilkan untuk mewakilkan untuk melontar jumroh. Baiklah, terima kasih Pak Muhammad Nuh yang melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah. Selamat menunaikan rangkaian kegiatan lainnya Pak dan sehat selalu. Assalamualaikum. Baiklah saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya pemerintah Kota Jambi menyembelih 180 ekor hewan kurban. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, setelah melakukan wukuf di Arafah, hari ini seluruh jamaah haji sudah mulai melakukan kegiatan lempar jumroh akobah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pembimbing haji kloter khusus atau kloter Haji Plus, Bapak Dahrizal Ihsan langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum Bapak Dahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, lalu bagaimana kondisi jamaah haji asal Provinsi Jambi khususnya kloter plus atau Haji Plus saat ini Bapak? Alhamdulillah sejak perjalanan dari Yaum Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah 2 hari yang lalu, kita sudah melakukan niat haji dan pelaksanaan menuju ke Mina dan terjalin dengan rapi. Dan setelah sholat subuh tanggal 9 kita melanjutkan perjalanan menuju ke Arafah dan melaksanakan kegiatan wukuf di Padang Arafah hingga selesai sholat maghrib dan melaksanakan mabit di Musdalifah. Dan alhamdulillah sudah mabit di Musdalifah, lewat tengah malam kita langsung tanazul menuju ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji, tawaf dan sa'i terlebih dahulu dengan mentakhirkan pelontaran akobah. Dan sekarang kami sudah berada di hotel transit. Insya Allah setelah sholat asar kami akan melanjutkan ke Mina dan melanjutkan mabit serta pelontaran akobah. Untuk informasi awal seperti itu Ibu.
Baik Bapak, kemudian bagaimana peran petugas haji untuk membantu kelancaran jamaah Haji Plus dalam melakukan proses lempar jumroh akobah ini Pak? Tahapan-tahapan yang kami lakukan, kita ada khutbah sebelum Arafah untuk memberikan penjelasan perkara fokus terhadap rukun wajib yang harus jamaah betul-betul pahami. Mulai kita sampai di Arafah, itu peran kita terutama kepada lansia, memberikan bimbingan terhadap fikih haji terhadap para jamaah yang lansia, yang tidak beranggapan bahwa fikih haji lansia itu sama dengan yang normal. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan wukuf kita sudah lakukan dengan baik, dan tahapan-tahapan pembimbingan kita sudah lakukan sebelum Arafah, setelah Arafah, dan sampai sekarang kita sudah melaksanakan tawaf ifadah di jam 2 malam tadi. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga seluruh rangkaian proses ibadah haji, khususnya bagi jemaah haji asal Provinsi Jambi, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Saudara, pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Bupati Batanghari bersama keluarga laksanakan salat Id di Masjid Miftahul Huda, Kecamatan Muara Bulian. Selain itu, Bupati juga turut menyumbangkan 1 ekor sapi untuk berkurban. Didampingi orang tua dan anaknya, Bupati Batanghari menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Huda. Tiba di masjid pukul 7 pagi, tampak Bupati berbaur dengan para jemaah masjid lainnya di barisan depan shaf sholat. Selama menjalankan rangkaian ibadah sholat Id, Bupati begitu khusyuk, mulai dari ikut melantunkan gema takbir hingga sholat berjamaah, serta mendengarkan khutbah dari penceramah. Dalam kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan rasa syukurnya atas kenikmatan sehat yang selalu diberikan Allah kepada umatnya, khususnya masyarakat Batanghari yang selalu ikut berkurban dalam bentuk ibadah. Dengan pelaksanaan kurban ini diyakini dapat semakin meningkatkan ketakwaan umat muslim, terutama jemaah yang ada di Masjid Miftahul Huda tersebut. Selain itu, Bupati Fadil Arif juga berdoa untuk seluruh para jemaah haji yang kini sedang melaksanakan puncak haji dalam keadaan sehat, serta sepulang kembali ke Batanghari menjadi haji yang mabrur. Idul Adha ini semua jemaah haji, Batanghari dan saudara kita untuk kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan Islam yang beriman. Alhamdulillah nanti kita harapkan pulang kembali kepada keluarganya dengan juga haji yang mabrur. Pada kesempatan itu juga Bupati Batanghari turut melaksanakan kurban dengan menyumbangkan 1 ekor hewan sapi untuk dikurbankan di Masjid Miftahul Huda. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin bersama Wakil Bupati Geri Trisatwika melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 di Masjid Agung As-Sultan. Selain itu, Bupati Hurmin juga menyerahkan bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo berupa 1 ekor sapi kurban jenis simental. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid As-Sultan, Kabupaten Sarolangun berlangsung hikmat. Pelaksanaan ibadah ini juga diikuti oleh Bupati Sarolangun Hurmin. Melalui momen ini, Bupati Sarolangun Hurmin mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta, serta meneladani kisah dari Nabi Ibrahim. Bupati Hurmin juga mengajak masyarakat untuk terus membangun semangat persaudaraan, kebersamaan, dan tenggang rasa serta terus bahu-membahu, membangun bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, Bupati Sarolangun Hurmin bersama Wakil Bupati Geri Trisatwika menyerahkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berupa 1 ekor sapi kurban jenis simental dengan berat 879 kg yang dilaksanakan di halaman Masjid As-Sultan. Bupati Hurmin berharap daging kurban nantinya dapat didistribusikan dengan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
Langsung penyerahan sapi dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang alhamdulillah beratnya lebih kurang 875 kg, yang umurnya lebih kurang 2,5 tahun. Bantuan hewan kurban dari Presiden merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan, sekaligus menjadi momentum yang sangat baik untuk terus menumbuhkan nilai keikhlasan serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi menyediakan 25 ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan 25 ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2025 1446 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, hewan kurban tersebut disediakan Pemprov atas arahan Gubernur Jambi Al-Haris untuk memberikan sukacita Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat. Hewan-hewan kurban yang disediakan pemerintah provinsi itu disebarkan ke seluruh kabupaten kota, baik ke masjid, musola, lembaga, hingga ke pondok pesantren. Terbanyak berada di wilayah kota Jambi. Sudirman menekankan bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Jambi ini menjadi tradisi yang dipertahankan Pemprov untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyaluran hewan kurban dijamin terdistribusi dengan baik dengan dikoordinir oleh Biro Umum dan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Ada lebih dari 25 sapi yang diserahkan oleh Pak Gubernur untuk bantuan kurban. Ada yang di masjid-masjid, ada yang di musola, kemudian ada juga di pondok pesantren, juga ada yang di institusi. Ini bagian dari kepedulian Bapak Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Jambi untuk berkurban, karena ini juga tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat, karena potongan hewan kurban ini kan nanti akan didistribusikan kepada masyarakat. Sudirman menambahkan, Gubernur juga menginstruksikan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi untuk memberikan kebahagiaan bagi para pegawai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi menyembelih 180 ekor hewan kurban. Daging kurban tersebut akan diberikan ke masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan agar dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Sebanyak 180 ekor hewan kurban terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing disembelih di halaman Balai Kota Jambi usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Hewan-hewan kurban ini berasal dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, daging kurban nantinya akan diberikan ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk petugas kebersihan, pegawai harian lepas yang sudah membantu pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintah. Tidak hanya itu, sebagian dari hewan kurban tersebut juga disembelih di masjid-masjid dalam Kota Jambi dan diserahkan ke pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa berbagi kebahagiaan antar sesama dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Saya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pak Sekda, mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Jambi yang sudah berkurban 180 ekor. Ada sapinya 42, ada kerbau 8, ada kambing. Yang ini akan kita sembelih potong hari ini, kurban hari ini, sebagian di kantor Wali Kota. Kuponnya diberikan untuk saudara-saudara kita, para PHL, penyapu jalan, kemudian yang sudah membantu pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan tugas-tugas, nanti akan didistribusikan. Dan kami juga mengirim hewan-hewan tersebut ke masjid-masjid, ke pondok pesantren, yayasan, dan lain-lain. Diharapkan pada Hari Raya Idul Adha ini menjadi momentum dalam meningkatkan keimanan dan menumbuhkan keikhlasan, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi berkurban 3 ekor sapi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kegiatan sosial terus dilakukan PWI Provinsi Jambi guna meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sesama wartawan. Salah satunya bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, PWI Jambi menyumbang 3 ekor sapi yang akan dibagikan ke seluruh wartawan, masyarakat sekitar, dan juga anak yatim. Sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jambi menyembelih 3 ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di halaman Sekretaris Kantor PWI di Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. 3 ekor sapi jenis sapi lokal dengan bobot keseluruhan 200 kg lebih yang disumbang langsung oleh Ketua PWI Ridwan Agus Depati akan dibagikan kepada seluruh wartawan di Jambi, warga sekitar, dan para janda serta anak yatim piatu. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati mengatakan penyembelihan hewan kurban ini merupakan kegiatan sosial yang rutin dilakukan. Selain meningkatkan silaturahmi, penyembelihan ini bertujuan untuk menambah amal ibadah serta meningkatkan ketakwaan anggota PWI Jambi. Telah melaksanakan korban selama 6 tahun dalam jabatan saya selama 6 tahun. Jadi kami berturut-turut mengadakan merayakan Hari Raya Idul Adha dan sekaligus kurban. Sementara Ketua Panitia Kurban Iwan MA mengatakan PWI Provinsi Jambi rutin melakukan kegiatan sosial, khususnya penyembelihan hewan kurban yang sudah berlangsung selama 4 tahun ke belakang. Saya sebagai Ketua Kesra baru menjalan sekitar 4 tahun, betul-betul sudah merasakan suatu kesibukan yang sifatnya positif, membantu para anggota, janda wartawan maupun tetangga. Seluruh proses penyembelihan hewan kurban hingga pendistribusian daging kurban dilakukan oleh wartawan maupun jurnalis Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya yang dilakukan warga Simpang 4 Sipin, Ladaipura, yang menyembelih hewan kurban 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang bertempat di Masjid Baitul Karim. Ketua Panitia Kurban Rahardi mengatakan, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, berkurban juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, ibadah kurban adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan keteladenan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita ibadah kurban ini selain bentuk ketaatan kepada Allah juga membantu sesama dan juga mempererat tali persaudaraan. Sementara itu, salah seorang warga Muiz mengatakan, selain sebagai ibadah, pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan solidaritas dengan sesama umat. Kurban sangat bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan solidaritas sesama. Dengan berkurban juga memiliki dampak sosial yang besar, seperti memperkuat persaudaraan, meningkatkan kepedulian, membantu peternak lokal, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat untuk tidak membuang limbah pemotongan hewan kurban di sekitar daerah aliran sungai karena akan berdampak terhadap menurunnya kualitas air minum yang dapat merugikan masyarakat. PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh yang melaksanakan pemotongan hewan kurban untuk tidak membuang limbah hewan kurban di sekitaran daerah aliran sungai. Direktur Utama PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan dengan membuang limbah ke daerah aliran sungai sangat berdampak terhadap menurunnya kualitas air minum yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, seperti warna air yang mulai berubah, berbau, serta timbulnya rasa pahit yang ada pada air minum. Selain itu, Edi Alfarisi juga menyebutkan sumber utama bahan baku air minum di PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh dari sumber mata air jernih yang berasal dari Sungai Ampuh, Sungai Batang Sangkir, serta Sungai Batang Merau.
pada masyarakat ya, maupun panitia kurban ataupun desa, supaya pada saat pelaksanaan kurban nanti supaya tidak membuang ataupun mencuci isi dalam, isi perut dari hewan kurban tersebut di daerah aliran sungai yang mengambil air baku pada sungai tersebut. Edi juga menambahkan masyarakat hendaknya melakukan penguburan terhadap limbah hewan kurban. Hal itu tidak menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat Kota Sungai Penuh, sehingga kondisi lingkungan di Kota Sungai Penuh dapat terjaga kelestariannya. Valen Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Tetap menjaga tradisi perayaan Hari Besar Keagamaan, ratusan warga Bungo gelar pawai obor sambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Ratusan masyarakat Bungo gelar pawai obor keliling. Kegiatan pawai obor ini merupakan tradisi warga menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Salah satu warga, Eka Pratiwiningsi, mengatakan, pawai obor ini dilakukan dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah dan syiar-syiar agama, serta memperkenalkan anak-anak muda dan masyarakat agar budaya pawai obor ini tidak hilang di telan masa. Pawai obor yang rutin diadakan setiap tahun ini memiliki makna di mana obor api melambangkan cahaya, pengetahuan, dan petunjuk di tengah kegelapan. Dalam konteks religi, pawai obor dapat dimaknai sebagai petunjuk penghormatan terhadap syiar-syiar agama atau simbol perayaan keberkahan dan semangat kebersamaan. Rute pawai obor yang dilepas oleh Wakil Bupati Bungo ini yakni mengelilingi kota Muara Bungo dan selesai di depan rumah dinas Bupati Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam perayaan Hari Raya Idul Adha, jajaran Polres Batanghari melakukan pengamanan di titik keramaian, salah satunya kawasan wisata Aek Meliuk. Jajaran Polres Batanghari dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada malam takbiran, guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Bagian Operasi Polres Batanghari AKP Eko Sudiharsono mengatakan, meski tidak adanya aktivitas takbir keliling, namun pihaknya tetap bersiaga di beberapa pusat titik keramaian. Salah satunya kawasan wisata Aek Meliuk, Kecamatan Muara Bulia. Terdapat 63 orang personil kepolisian diturunkan guna memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di saat malam takbiran tersebut. Terima kasih, kegiatan kami malam ini Polres Batanghari dan jajaran melaksanakan pengamanan kegiatan malam takbir Idul Adha. Ini kita libatkan 63 personil untuk Polres, Polsek, dan Polsek jajaran. AKP Eko menambahkan selama pengamanan berlangsung tidak ditemukan gangguan Kamtibmas, serta arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Kota Muara Bulian berjalan lancar dan cukup kondusif. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi bersama jajaran Forkompimda menggelar panen raya jagung kuartal kedua pada Kamis kemarin. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Wakil Bupati Kerinci Morison menghadiri panen raya jagung kuartal kedua Polres Kerinci. Kegiatan ini berlangsung di lahan binaan Polsek Danau Kerinci seluas 2 hektar. Wakil Bupati Kerinci Morison menghadiri kegiatan panen raya jagung kuartal 2 di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan daerah. Panen raya kali ini dilaksanakan di atas lahan seluas 2 hektar yang merupakan lahan binaan Polsek Danau Kerinci. Kegiatan ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara aparat kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Dalam suasana penuh semangat, Wakil Bupati Kerinci Morison turun langsung ke lahan untuk memanen jagung bersama Kapolres Kerinci, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, dan Forkompimda serta para petani.
di mana di sini kita melakukan pemanenan atau panen serentak di lahan luas sebesar 2 hektar. Adapun luas lahan tersebut sebanyak 2 hektar adalah dari binaan daripada Polsek Danau Kerinci. Kabupaten Kerinci di dalam hal ini berkolaborasi bersama dengan TNI, Polri, juga jajaran terkait yaitu Forkompinda dalam usaha peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Kerinci di dalam menindaklanjuti askatita Presiden Republik Indonesia pasangan yaitu ketahanan pangan baik itu penanaman massal padi. Insya Allah Kabupaten Kerinci telah mempersiapkan lahan untuk nanam padi sudah 34.456 hektar. Panen raya ini tidak hanya menjadi momen penting dalam sektor pertanian, namun juga ajang mempererat silaturahmi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Polda Jambi bersama Forkompimda menggelar panen raya jagung kuartal kedua secara serentak. Kegiatan ini dipusatkan di Kalimantan Barat dan terhubung langsung secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto. Polda Jambi bersama jajaran Forkompimda menggelar panen raya jagung kuartal 2 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Kamis kemarin di lahan milik PT Brahma Bina Bakti, Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polda Jambi dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebanyak 180 ton jagung berhasil dipanen dari total 297 hektar lahan. Panen ini merupakan hasil dari budidaya jagung yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Jagung hasil panen nantinya akan dikumpulkan di gudang Bulog untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat dengan harga pasar sekitar Rp5.500 per kilogram. Dari Polda Jambi dengan dibantu oleh stakeholders lainnya, baik oleh pemerintah daerah maupun dari swasta, ya seperti pada hari ini kita ada di tempat di Brahma Bina Bakti, ya kita melaksanakan panen raya juga, di mana sebenarnya tanggung jawab dari Polda Jambi itu ada 297 hektar, namun hari ini yang panen itu 45 hektar, ya. Kita panen 180 ton. Dengan sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah, panen raya jagung ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, di Hari Raya Idul Adha sejumlah rumah di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi terendam banjir akibat diguyur hujan lebat. Sejumlah masjid di kawasan tersebut juga terdampak banjir dan menghambat masyarakat dalam menunaikan sholat Idul Adha. Puluhan rumah di Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur lebih dari 2 jam pada Jumat pagi. Banjir menggenangi sejumlah rumah termasuk masjid di kawasan tersebut. Akibatnya sejumlah warga setempat terganggu saat menunaikan sholat Id Idul Adha. Hal ini disebabkan karena meluapnya Sungai Asam hingga ke halaman masjid, sehingga membuat warga sekitar sholat Idul Adha dengan terbatas akibat halaman masjid terendam. Salah seorang masyarakat, Karto, mengatakan, banyak warga yang tidak sempat ke masjid untuk sholat karena harus bersiaga di rumah karena takut air menggenangi rumah-rumah mereka. Banjir ini selalu terjadi saat hujan lebat lebih dari 2 jam. Para warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi nyata untuk menuntaskan banjir tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, seorang bayi perempuan ditemukan di sebuah panti asuhan di Kota Jambi. Diduga bayi tersebut sengaja ditelantarkan. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut. Diduga ditelantarkan, seorang bayi perempuan ditemukan di sebuah panti asuhan yang terletak di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis kemarin. Penemuan bayi ini pertama kali dilaporkan oleh seorang mahasiswa yang tengah menjalani program magang di panti asuhan tersebut. Setelah ditemukan, pengelola panti langsung mengamankan sang bayi dan membawanya ke dalam ruangan untuk dibersihkan. Bayi yang tampak dalam kondisi kedinginan itu dibungkus dengan bedong yang sudah kotor dan basah.
Melihat kondisi bayi yang memprihatinkan, petugas panti segera menghubungi Babin Kamtipmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kapolsek Jambi Selatan AKP Herlawati Siregar mengatakan bahwa setelah diamankan bayi perempuan tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Erni Medika guna mendapatkan perawatan medis secara intensif. Di pinggir jalan atau di dalam, ditaruh di bawah jendela gitu aja, ditaruh gitu aja. Kalau kondisi bayi pada saat ditemukan seperti apa? Ada sih kain panjangnya kotor sih. Sini juga ada bekas-bekas darah. Kita kira sih baru lahir, tapi begitu kita bawa kemari kayaknya 2-3 hari ya Pak ya. Terbukti dari hari-harinya yang sudah mau mengering. Ini perempuan ya Bu? Perempuan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku yang diduga telah menelantarkan bayi malang tersebut. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.